Kita, saudara-saudariku, tidak dipanggil untuk menilai dan berkomentar atas hidup sesama kita yang berdosa, tetapi kita dipanggil untuk memberi kesempatan dan jalan keluar dari kedosaan mereka dan keterpurukan saudara-saudari kita itu. Saudara-saudari kita itu juga tidak ingin hidup dalam situasi kedosaannya, tetapi kadang mereka tidak tahu jalan keluar, dan kadang tidak ada yang memberi kesempatan dan peluang bagi hidup baru mereka. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai. Adapun tema renungan kita pada hari ini 2 Juli 2021 adalah Jalan Belas Kasih. Perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari perikop Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Saya berharap kita semua membaca perikop ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu siang semasih di Angin Mamiri, saya menerima sebuah pesan WhatsApp dari seorang teman pastor. Isinya sangat jelas. Tolong endorse angkringan Mbak ini. Foto ditampilkan beserta nama, keterangan sangat singkat. Mantan PSK yang bertobat dan ingin memulai hidup baru. Saya sontak mengundang teman-teman saya untuk mengunjungi angkringan tersebut, tentu tanpa menjelaskan sang empunya dan latar belakangnya. Makanan dan minuman yang disediakan di angkringan tersebut memang enak-enak dan harganya pun sangat terjangkau. Banyak komen positif dari pengunjung, terlebih orang-orang yang datang ke sana sungguh menikmati hidangan yang disediakan oleh yang empunya dan owner dari angkringan tersebut. Lebih kagum lagi bahwa owner itu boleh menjalani hidup baru yang dirintisnya, dan saya kagum dengan teman pastor saya itu yang dengan tekun melaksanakan karya pewartaan yang dipercayakan oleh ordonya dengan sungguh-sungguh. Dia telah berhasil memberi pencerahan, menemukan bakat yang tepat dalam diri sang owner, memberinya keberanian untuk memulai hidup baru dan membantunya untuk memperoleh sukacita dan harga diri kembali sebagai manusia. Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga melakukan hal yang sama terhadap Matius, sang pemungut cukai yang bertobat. Yesus mengajak Matius untuk mengikutinya. Yesus membuka jalan bagi Matius yang dipandang sampah oleh masyarakat saat itu. Bagi masyarakat Yahudi saat itu, pemungut cukai adalah antek penjajah Romawi. Berarti mereka pengkhianat bangsa Yahudi. Mereka juga dicap korup karena sering menagih lebih dari yang seharusnya dibayar, dan dipandang najis karena bergaul bebas dengan orang-orang Romawi, orang asing yang dipandang najis oleh masyarakat Yahudi saat itu. Matius sebagai pendosa sebenarnya rindu untuk kehidupan yang lain, kehidupan yang layak baginya sebagai orang Yahudi, tetapi cap sebagai pendosa dan hukuman sosial membelenggunya. Matius selalu bertanya, apakah ada peluang lain bagiku untuk hidup jika aku meninggalkan pekerjaan ini, pekerjaan yang memberinya hidup dan menopang hidup keluarganya? Demikian Matius selalu bertanya, dan pertanyaan ini selalu bermain di benak Matius. Yesuslah
yang memberinya jalan baru tersebut dengan panggilan untuk mengikutinya. Matius yang menerima pewartaan kebaikan Allah dalam Yesus akhirnya menjadi saluran rahmat Allah bagi teman-temannya sesama pendosa. Berkat Matiuslah maka para pendosa lain boleh berjumpa dan makan bersama dengan Yesus, Allah yang murah hati. Yesus sendiri berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hari ini Yesus dan teman pastorku itu telah mengajarkanku jalan belas kasih dan hidup baru yang sesungguhnya. Jalan Yesus adalah jalan kerahiman yang menjauhkan hukuman dari peta jalan keselamatannya. Yesus datang untuk menyelamatkan dan memanggil kita murid-muridnya untuk melanjutkan jalan keselamatannya itu. Jalan Yesus yang dipraktikkan oleh teman pastorku itu mengajarkan kepadaku bahwa jalan belas kasih bukanlah jalan mengurut dada sendiri sambil mengucapkan kata kasihan melihat orang yang bersusah. Jalan Yesus adalah yang mengajarkanku untuk rela mengunjungi, mendengarkan sesamaku yang menderita, bersama-sama mencari jalan keluar bagi mereka dari penderitaan, dan memberi keberanian serta jalan bagi hidup baru mereka. Kita, saudara-saudariku, tidak dipanggil untuk menilai dan berkomentar atas hidup sesama kita yang berdosa, tetapi kita dipanggil untuk memberi kesempatan dan jalan keluar dari kedosaan mereka dan keterpurukan saudara-saudari kita itu. Saudara-saudari kita itu juga tidak ingin hidup dalam situasi kedosaannya, tetapi kadang mereka tidak tahu jalan keluar dan kadang tidak ada yang memberi kesempatan dan peluang bagi hidup baru mereka. Kita dipanggil untuk menolong mereka bukan dengan jalan menghakimi, tetapi dengan jalan belas kasih melalui kesempatan, peluang, dan dukungan dari kita. Tuhan Yesus memberkati.